Selamat pagi sahabat planter. Nah, kebetulan kita sekarang di area nursery ini ada di C3. Kebetulan C3 ini penanaman bulan 9 di PN, kemudian kita pindah ke MN itu di bulan 12. Nah, sekarang di bulan awal bulan 6. Berarti sekitar di MS sekitar 6 bulan ya. C3 ini ada sekitar 12.000 bibit. Kebetulan di sini semua ini kita pakai SJ5 Sampurna SJ5. Nah, sekarang hari ini kita ada penanganan pengendalian hama penyakit dengan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan semprot. Jadi langsung ke daun kita semprot seperti di video saya sebelumnya. Nah, sekarang ini ada dua karyawan sudah ada di bagian sana. Penanganannya secara langsung yaitu dengan memotong si pelepah yang terkena karak daun. Nah, contohnya saya ada megang dua. Nah, ada megang dua. Jadi, ini yang sudah parah. Ini sudah parah, bisa ditengok. Dia hampir semuanya ini udah terkena nih. Tengok, terkena. Ini harus langsung dipotong. Nah, pertama seperti ini, nampak tidak? Dia kecil. Dan akhirnya seperti ini. Nah, kalau bisa lebih jelas, pertama dia titik seperti ini. Nah, apabila tidak ditangani intensif dengan penyemprotan, dia akan parah seperti ini. Nah, kalau udah separah ini, kita harus bakar. Kita harus musnahkan ini. Kita harus potong, setelah itu kita musnahkan, kita bakar. Nah, kenapa harus kita tangani? Tapi kita nggak bisa sepele. Dari yang awalnya seperti ini, kalau secara kasat mata dia tidak nampak, hanya sekecil-kecil ini nih. Nah, ini masih bisa ditanggulangi dengan penyemprotan tapi intensif. Tapi kalau tidak tertangani, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita gunting aja habis. Kita gunting aja, tidak ada masalah. Jangan takut ini kita habiskan. Jangan takut. Karena apabila ini tidak dimusnahkan di bibit ini, jadi nutrisi-nutrisi yang masuk itu akan nyaplek ke sini saja. Jadi percuma saja, lebih bagus dimusnahkan. Nah, nutrisi yang ada dia akan membantu untuk menumbuhkan daun baru yang lebih segar dan nantinya akan hijau semua, tidak seperti ini. Nah, pengendalian hama penyakit ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Secara kita lihat bisa langsung jauh nih. Kalau kita lihat secara kasat mata ini hijau semua. Namun yang lebih intensif kita tidak lihat di bagian sini. Yang lebih intensif itu kita lihat dari bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu nampak lebih jelas. Apa aja, misalnya ada kutu nempel atau si tungau atau karak daun, dia lebih jelas. Dari belakang tuh lebih jelas. Jadi kita harus mendekati si bibit, kita cek apa yang ada. Jadi kita tahu penanganannya seperti apa. Jadi kalau mau bibit kita bagus, kita harus ngeceknya secara intensif. Tidak bisa yang sebulan sekali, tidak bisa, paling tidak seminim-minimnya seminggu sekali. Apalagi perubahan cuaca sangat mempengaruhi, karena hama penyakit itu bisa dibawa dari angin, iklim, itu bisa sangat menentukan, apalagi air. Jadi bagi petani di luar sana yang lagi bibitan kelapa sawit, untuk pengendalian hama penyakit itu langsung lihat bibitnya. Jangan sepele apabila hanya sekedar bintik-bintik ini, karena ini bisa jadi fatal seperti ini nantinya. Bisa jadi fatal ini kalau dia tidak banyak, atau misalnya cuma satu ini, lebih baik diangkat bibitnya, kita isolasi ke tempat lain. Tapi kalau masih sedikit atau ini cuma segera, potong aja, tidak ada masalah, potong aja. Oke, kita lihat aja langsung seperti apa penanganannya di sana ya. Seperti ini. Nah, ini kita gunting aja seperti ini. Nah, bisa lihat. Ini karak daunnya nih. Nah, tidak usah khawatir bahwasanya si tumbuhan ini nantinya dia akan menghasilkan daun baru yang lebih segar. Tidak usah khawatir nantinya dia tidak tumbuh, jangan khawatir. Malah kalau kita bilang seperti ini, resikonya malah lebih buruk. Nutrisinya yang kita beri itu dia diserap sama ini, hanya untuk memperbaiki jati hijau daun dan memperbaiki nutrisi terserap ke sini semua. Jadi misalnya kita tanggulangi dengan penyemprotan secara langsung melalui daun, kita bisa langsung tangani, langsung memotong bagian.
Nah, demikian tadi ibu-ibu di sana kita bisa tengok. Saya juga udah tunjukkan tadi bagaimana penanganannya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Tetap semangat, tetap urus si bibit seperti anak kita sendiri, dan salam Blender.